Suamiku menolak temani aku melahirkan dengan alasan sibuk kerja, ternyata dia temani selingkuhan lahiran di rumah sakit yang sama denganku. Diam-diam suami selingkuh di belakangku sampai hamil. Takkan kubiarkan dia sentuh anakku. Kusir dia dari rumah mewahku. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit sore itu terlihat begitu cerah. Matahari tenggelam perlahan di balik gedung-gedung tinggi, meninggalkan semburat oranye yang indah di ufuk barat. Dari balkon rumah mewah bergaya modern minimalis, seorang perempuan berwajah teduh berdiri sambil mengelus perutnya yang membesar. Ia adalah Nadia, seorang perempuan berusia 29 tahun yang sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Senyumnya tak pernah hilang setiap kali merasakan tendangan kecil dari janin di dalam rahimnya. "Sebentar lagi kamu lahir, sayang. Mama sudah tak sabar ingin bertemu denganmu," bisiknya lirih, seakan berbicara langsung dengan bayi yang sedang bertumbuh dalam kandungannya. Rumah yang ditempati Nadia tak bisa dibilang sederhana. Letaknya di kawasan elit, dikelilingi taman yang tertata rapi dan pagar tinggi berwarna putih elegan. Semua itu bukan hadiah dari suaminya, melainkan hasil kerja keras Nadia sendiri. Ia berasal dari keluarga berada, sekaligus menjalankan bisnis properti peninggalan ayahnya yang sudah wafat 3 tahun lalu. Meski kehidupannya serba berkecukupan, Nadia tak pernah merasa sombong. Ia justru terkenal ramah dan rendah hati. Itulah sebabnya banyak orang menyayanginya. Ia percaya bahwa kebahagiaan bukan hanya soal materi, melainkan juga cinta dan kehangatan keluarga. Dan cinta itu, menurutnya, ada pada sosok Arman, suaminya. Arman, seorang pria berusia 32 tahun, tampan, berharisma, dan pandai mengambil hati orang. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Sejak awal pernikahan mereka 2 tahun lalu, Nadia merasa beruntung memiliki suami seperti Arman. Meski belakangan ia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, Nadia berusaha memakluminya. Ia berpikir, mungkin itu memang konsekuensi seorang pekerja keras. "Mas pasti ingin memberi yang terbaik untuk keluarga kecil kita." Nadia selalu menenangkan hatinya setiap kali melihat kursi di ruang makan kosong saat makan malam. Malam itu, seperti biasa, Nadia makan sendirian ditemani ibunya yang datang berkunjung. Sang ibu, Bu Ratna, adalah sosok yang tegas namun penuh kasih. Ia sejak lama sudah curiga dengan Arman, tapi tak ingin menuduh tanpa bukti. "Nat, kamu yakin Arman cuma sibuk kerja? Mama sering lihat wajahmu murung setiap kali dia nggak pulang," ujar Bu Ratna sambil menatap putrinya penuh arti. Nadia tersenyum kecut, berusaha menyembunyikan kegelisahan. "Mama jangan khawatir. Aku percaya sama Mas Arman. Dia laki-laki bertanggung jawab. Lagi pula, sebentar lagi aku melahirkan. Pasti dia bakal lebih perhatian." Bu Ratna hanya menghela napas, lalu meraih tangan putrinya. "Mama cuma nggak mau kamu terluka. Nak, kamu terlalu baik. Jangan sampai kebaikanmu disalahgunakan." Kata-kata itu sempat terngiang di telinga Nadia hingga malam menjelang. Namun ia tetap mencoba menepis pikiran buruk. Ia yakin Arman mencintainya. Buktinya, setiap kali pulang meski larut, Arman selalu menyempatkan diri mencium keningnya dan menanyakan keadaan kandungannya. Itu sudah cukup bagi Nadia untuk merasa tenang. Keesokan paginya, Nadia terbangun dengan perasaan bahagia. Hari itu Arman tak pergi terlalu pagi, sehingga mereka sempat sarapan bersama. "Mas, sebentar lagi waktunya aku lahiran. Kamu kan bisa cuti sebentar?" tanya Nadia dengan wajah penuh harap. Arman meneguk kopinya pelan, lalu tersenyum tipis. "Tentu, sayang. Mas pasti ada di sampingmu. Kamu nggak usah khawatir. Kamu dan anak kita adalah prioritas Mas." Jawaban itu membuat Nadia lega. Ia tersenyum lebar sambil menatap suaminya penuh cinta. Baginya, ucapan itu adalah jaminan bahwa ia tak akan sendirian menghadapi momen paling menegangkan dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat. Nadia semakin sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut buah hati. Ia menata kamar bayi dengan penuh cinta, memilih cat berwarna biru lembut dan perabotan kayu berdesain sederhana. Setiap detail ia pikirkan, mulai dari keranjang bayi, mainan gantung,
hingga pakaian mungil yang sudah ia cuci bersih dan susun rapi di lemari kecil. Sambil menata, ia sering membayangkan seperti apa wajah anaknya nanti. Apakah mirip dirinya atau mirip Arman? Bayangan itu membuatnya semakin bahagia. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang mengusik batinnya. Belakangan, Nadia merasa Arman semakin sering menerima telepon diam-diam. Jika sedang berada di rumah, Arman selalu keluar ke teras atau kamar kerja setiap kali ponselnya berbunyi. Wajahnya terlihat serius, bahkan kadang tegang. Suatu malam, ketika Nadia bangun karena ingin buang air kecil, ia melihat cahaya ponsel Arman yang masih menyala. Di layar terdapat notifikasi pesan masuk dengan nama yang tak ia kenal. Maya. Nadia hanya terdiam. Hatinya berdesir aneh. Ia ingin membuka pesan itu, tetapi menahan diri. Tidak, aku harus percaya pada suamiku. Jangan sampai aku jadi istri yang curigaan. Batinnya berusaha menenangkan. Pagi harinya, Arman kembali berangkat lebih awal. Ia pamit dengan alasan ada rapat penting. Nadia hanya mengangguk, walau dalam hati sedikit kecewa. Janin dalam perutnya menendang pelan, seakan mencoba menguatkan hatinya. Tidak apa-apa, sayang. Kita harus sabar. Papa pasti sayang sama kita. Nadia kembali berbicara pada bayinya, berusaha menepis kegalauan. Hari-hari menjelang persalinan terasa semakin berat. Tubuh Nadia cepat lelah, emosinya labil, dan rasa sakit di pinggang makin sering muncul. Untungnya ia memiliki asisten rumah tangga yang setia membantu, serta ibunya yang selalu sigap menemaninya. Meski begitu, ada satu hal yang terus ia harapkan, kehadiran Arman. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia ingin merasa bahwa perjuangan mengandung selama 9 bulan ini benar-benar dihargai suaminya. Setiap kali duduk di kursi goyang di dekat jendela, Nadia merenung. Ia membayangkan hari ketika kontraksi datang. Ia membayangkan tangannya menggenggam erat tangan Arman di ruang bersalin. Ia membayangkan suaminya membisikkan kata-kata penyemangat di telinganya. Bayangan itu menjadi doa yang terus ia panjatkan setiap malam. Ia percaya, kebahagiaan yang ia rasakan sejak awal pernikahan akan tetap ada. Ia percaya, rumah tangga yang ia bangun dengan cinta akan baik-baik saja. Namun, Nadia tidak tahu bahwa doa dan harapannya sebentar lagi akan hancur berkeping-keping. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun pohon di halaman rumah Nadia bergemerisik, seperti pertanda sesuatu akan terjadi. Di kamar, Nadia sedang berbaring sambil membaca buku panduan kehamilan, namun pikirannya sulit fokus. Usia kandungannya sudah memasuki bulan ke-9. Bahkan bidan mengatakan sewaktu-waktu bayi bisa lahir. Tiba-tiba, perutnya terasa mulas, berbeda dari biasanya. Ia menutup bukunya, mengerang pelan sambil memegangi perut. Nafasnya mulai berat, keringat dingin muncul di kening. Ya Allah, apa ini kontraksi? Gumamnya lirih. Ia segera meraih ponsel di meja samping tempat tidur, lalu menekan nomor Arman. Nada sambung terdengar lama, sampai akhirnya suara suaminya muncul di seberang. Halo, sayang? Mas lagi rapat. Ada apa? Suara Arman terdengar terburu-buru. Mas, perutku sakit sekali. Kayaknya, kontraksi. Suara Nadia bergetar, hampir menangis. Beberapa detik hening. Lalu Arman berdehem. Nat, kamu jangan panik dulu. Coba tenang. Kalau memang kontraksi, kamu langsung ke rumah sakit aja. Mas, Mas nggak bisa sekarang. Ada pekerjaan penting banget yang nggak bisa ditinggal. Nadia terdiam. Ia menunggu suaminya berkata akan segera datang. Tapi kalimat itu tidak kunjung keluar. Hatinya pun terasa diremas. Jadi, Mas nggak bisa temenin aku? Tanyanya pelan, penuh harap. Arman menghela napas di ujung telepon. Mas janji nyusul. Ya, kamu kuat kok. Ada Mama sama Mbak Siti yang bisa anterin kamu. Nanti Mas nyusul. Klik. Telepon terputus begitu saja. Nadia menatap layar ponselnya dengan air mata menetes. Ia tak menyangka di saat genting seperti ini, Arman malah memilih rapat dibanding menemaninya.
Hatinya sakit. Tapi ia tak punya waktu untuk larut dalam kekecewaan. Kontraksi semakin kuat, membuat tubuhnya gemetar. Ya Allah, tolong kuatkan aku, bisiknya sambil menahan sakit. Ia berusaha bangkit, memanggil asisten rumah tangganya, Mbak Siti. Mbak, tolong, antar aku ke rumah sakit. Kayaknya aku mau lahiran. Mbak Siti panik, tapi segera sigap menyiapkan mobil. Bu Ratna, ibunya, yang kebetulan menginap malam itu, langsung membantu memapah Nadia keluar kamar. Tenang, Nak, Mama ada di sini. Semua akan baik-baik saja, ujar Bu Ratna sambil menggenggam erat tangan putrinya. Di dalam mobil, sepanjang perjalanan ke rumah sakit, Nadia menahan perih luar biasa. Setiap kontraksi datang, ia mencengkeram tangan ibunya kuat-kuat. Matanya basah, bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena kesepian yang begitu dalam. Sesampainya di rumah sakit, Nadia segera ditangani bidan dan perawat. Mereka memasukkannya ke ruang bersalin, mengecek kondisi janin, dan memberikan instruksi agar ia mengatur nafas. Sementara itu, Bu Ratna berdiri di sampingnya, terus memberikan semangat. Ayo, Nat, tarik nafas pelan-pelan, buang perlahan. Kamu kuat, Nak, demi anakmu. Namun, dalam hatinya, Nadia tetap berharap pintu ruang bersalin terbuka dan Arman masuk dengan wajah panik tapi penuh cinta. Ia ingin merasakan genggaman tangan suaminya. Ingin mendengar suara Arman membisikkan kata-kata penyemangat. Sayangnya, bayangan itu tetap hanya bayangan. Jam demi jam berlalu. Kontraksi semakin kuat. Nadia berteriak. Tangannya mencengkeram sprei dengan erat. Air matanya bercampur dengan keringat. Mas, kenapa kamu nggak ada di sini? Isaknya lirih di sela teriakan kesakitan. Bu Ratna menatap putrinya dengan hati perih. Ia tahu luka batin itu jauh lebih menyakitkan dibandingkan rasa sakit melahirkan. Di luar ruangan, Mbak Siti mencoba menghubungi Arman berulang kali, tapi ponselnya tak aktif lagi. Ia hanya bisa menggeleng sedih ketika Bu Ratna melirik ke arahnya. Nadia akhirnya dibius ringan agar bisa lebih tenang menghadapi proses persalinan. Namun sebelum kesadarannya mengabur, ia sempat berkata pada ibunya, "Ma, jangan biarin Mas dekat sama anakku kalau dia nggak bisa jagain aku di saat aku butuh." Ucapan itu membuat Bu Ratna menangis. Ia sadar luka Nadia begitu dalam. Sementara itu, di sisi lain kota, Arman sebenarnya sedang tidak berada di ruang rapat seperti yang ia katakan. Dengan wajah panik, ia justru sedang berada di rumah sakit yang sama, hanya berbeda lantai. Tangannya menggenggam erat tangan seorang perempuan lain, Maya, yang juga sedang menghadapi persalinan. "Sayang, kamu kuat. Aku ada di sini," ucap Arman lembut sambil menyeka keringat di dahi Maya. Maya meringis, lalu tersenyum meski kesakitan. "Aku senang kamu nemenin aku. Aku takut kalau sendirian." Arman mengangguk, menatapnya penuh kasih. "Aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu." Di saat Nadia berjuang seorang diri melahirkan anak yang ia kandung dengan penuh cinta, Arman justru menemani selingkuhannya melalui proses yang sama. Ironi yang kelak akan menjadi luka paling dalam hidup Nadia. Di ruang bersalin lain, teriakan pertama bayi Nadia terdengar. Bayi mungilnya lahir dengan selamat. Tangisnya memenuhi ruangan. Nadia menangis bahagia, meski hatinya tetap terasa kosong. "Mama, anakku, sehat, kan?" tanyanya dengan suara lemah. Bu Ratna mengangguk sambil tersenyum haru. "Sehat, Nak, bayimu sehat, laki-laki yang tampan." Nadia tersenyum tipis, air matanya mengalir deras. Ia mencium bayinya dengan penuh cinta, lalu berbisik, "Mulai sekarang, Mama yang akan jadi segalanya buatmu. Kamu nggak akan kekurangan kasih sayang." Namun, dalam hati kecilnya, ia tetap bertanya, "Di mana Arman?" Jawabannya akan menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam telah larut ketika bayi mungil Nadia akhirnya terlelap dalam inkubator kecil di ruang bayi. Tangisnya yang tadi memenuhi ruangan sudah berganti dengan tidur tenang. Wajahnya polos, seakan tidak tahu betapa rumit dunia orang dewasa yang menantinya. Nadia terbaring di ranjang rumah sakit,
Tubuhnya lemah setelah perjuangan panjang melahirkan. Matanya bengkak, bukan hanya karena sakit fisik, tapi juga luka di hati. Tangannya masih terasa kosong tanpa genggaman suami yang seharusnya ada di sisinya. Ia menoleh ke arah ibunya yang setia berjaga di kursi samping ranjang. Bu Ratna masih terjaga. Matanya menatap penuh kasih pada putrinya. "Ma." Suara Nadia serak. Bu Ratna segera menggenggam tangannya. "Iya, Nak. Ada apa? Kenapa Mas Arman gak datang juga?" Katanya mau nyusul. Sampai sekarang gak ada kabarnya. Air mata Nadia kembali mengalir. Bu Ratna menghela napas panjang. Mungkin dia benar-benar sibuk. "Tapi, Nak, kamu harus kuat. Sekarang fokus dulu ke bayimu. Kamu gak boleh stres." Nadia menggigit bibirnya, berusaha menahan isak. Ia ingin percaya, ingin menepis semua pikiran buruk. Namun perasaan kecewa itu terlalu nyata untuk diabaikan. Di luar kamar, Mbak Siti masih duduk di lorong rumah sakit. Berkali-kali ia mencoba menghubungi nomor Arman, namun tetap tidak aktif. Ia menatap pintu kamar Nadia dengan hati resah. Ia tak tega melihat majikannya sendirian di momen sepenting ini. Pagi harinya, cahaya matahari masuk melalui jendela besar kamar rumah sakit. Perawat datang membawa bayi mungil itu ke sisi Nadia. Begitu melihat wajah anaknya, Nadia lupa sejenak pada rasa sakit dan kecewa. Ia tersenyum, air matanya jatuh lagi, kali ini karena bahagia. "Ya Allah, anakku tampan sekali, kulitnya halus, bibirnya mungil. Kamu hadiah terindah buat Mama," bisiknya sambil mencium kening bayi itu. Bu Ratna ikut tersenyum, mengelus kepala cucunya dengan penuh kasih sayang. "Cucuku ganteng sekali. Semoga kamu tumbuh jadi anak yang kuat. Nak, jangan pernah sakiti ibumu, ya." Namun, kebahagiaan itu kembali tergores ketika Nadia sadar. Tak ada seorang pun yang datang dari pihak Arman. Tidak ada ucapan selamat dari suami. Tidak ada buket bunga. Tidak ada pelukan hangat. Hanya kesepian yang menyelimuti. "Kenapa Mas nggak ada, Ma?" Bahkan sekadar telepon pun tidak. Nadia kembali terisak. Bu Ratna menatapnya dengan tatapan sendu. Mungkin ada sesuatu yang dia sembunyikan. "Nat, Mama belum tahu apa. Tapi Mama bisa lihat dari caranya bersikap selama ini. Kamu harus siap dengan segala kemungkinan." Ucapan itu menusuk hati Nadia. Ia tidak mau percaya suaminya menyembunyikan sesuatu. Ia masih ingin berpikir positif. Hari-hari di rumah sakit berjalan lambat. Setiap malam, ketika Nadia menyusui bayinya, ia menatap pintu kamar dengan penuh harap. Mungkin Arman akan masuk dengan senyum lega, membawa kado untuk anak mereka. Namun pintu itu tetap tertutup. Hanya perawat yang keluar masuk. Sementara itu, tubuh Nadia mulai terasa letih. Luka persalinan membuatnya sulit bergerak. Tapi yang lebih menyakitkan adalah luka batin yang tak kunjung sembuh. Suatu sore, ketika Nadia baru selesai menyusui bayinya, seorang perawat masuk dengan wajah sedikit bingung. "Bu Nadia, mohon maaf. Apakah suami ibu sedang berada di sini juga?" tanya perawat itu hati-hati. Nadia menatap heran. "Maksudnya? Kenapa tanya begitu?" Perawat itu terlihat ragu. Lalu tersenyum kaku. "Ah, tidak apa-apa, Bu. Maaf mengganggu. Saya permisi dulu." Nadia sempat ingin bertanya lebih lanjut, tapi perawat itu sudah keluar. Hatinya semakin gelisah. Kenapa dia tanya begitu? Pikirnya. Malam itu, saat bayi tertidur, Nadia tak bisa memejamkan mata. Ia teringat semua sikap Arman belakangan. Telepon diam-diam, alasan rapat mendadak, dan sekarang hilang tanpa kabar di saat dirinya melahirkan. Ia memejamkan mata, menahan tangis. Kalau benar Mas Arman menyembunyikan sesuatu, apa aku sanggup menerimanya? Tangisan Nadia pecah lagi. Bu Ratna segera meraih tangan putrinya, membelai rambutnya pelan. "Nak, kamu jangan terlalu memikirkan yang tidak-tidak. Tapi Mama ingin kamu siap. Kalau memang benar ada hal buruk, kamu harus bisa hadapi. Ingat, kamu punya anakmu sekarang. Dia yang akan jadi kekuatanmu."
Nadia hanya bisa mengangguk pelan. Air matanya terus mengalir. Sementara itu, di lantai lain rumah sakit yang sama, Arman sedang duduk di ruang bersalin lain. Tangannya masih menggenggam erat tangan Maya, perempuan yang ia sembunyikan dari Nadia selama ini. Bayi Maya baru saja lahir. Tangisnya memenuhi ruangan. Arman tersenyum bahagia, memandang bayi itu dengan mata berbinar. Akhirnya, anak kita lahir juga. Maya, meski lelah, tersenyum penuh cinta. Terima kasih sudah di sini, Mas. Aku takut kalau sendirian. Arman mengangguk. Aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu. Kata-kata itu adalah pisau tajam yang tak pernah Nadia dengar. Padahal ia yang paling layak mendapatkannya. Keesokan paginya, ketika perawat mengantar bayi Nadia kembali ke kamarnya, Nadia mendengar suara tangisan bayi lain dari ruangan sebelah. Awalnya ia tak memperhatikan. Namun kemudian ia melihat sosok yang begitu ia kenal keluar dari ruang itu. Arman. Matanya langsung melebar. Darahnya berdesir kencang. Ia melihat suaminya berjalan keluar dengan wajah penuh senyum, menenteng bunga dan memegang tangan seorang perempuan yang juga baru melahirkan. Nadia tercekat. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ya Allah, jangan bilang itu benar, bisiknya lirih. Tangannya gemetar, tubuhnya lemah. Namun matanya tetap menatap tajam ke arah suami yang ia cintai. Arman, suami yang katanya sibuk kerja, suami yang menolak menemaninya melahirkan, ternyata sedang menemaninya di ruang bersalin lain, bersama seorang wanita yang bukan dirinya. Air mata Nadia jatuh deras. Luka yang ia tahan sejak malam kontraksi kini meledak, tak terbendung lagi. Kesepian yang ia rasakan berubah menjadi pengkhianatan yang nyata. Dan itu lebih menyakitkan daripada rasa sakit melahirkan. Lorong rumah sakit sore itu tidak terlalu ramai. Beberapa keluarga pasien berjalan pelan, membawa bunga dan buah tangan. Suara tangisan bayi terdengar samar dari ruang bersalin di ujung koridor, bercampur dengan langkah tergesa para perawat. Dari balik pintu kamarnya yang setengah terbuka, Nadia baru saja selesai menyusui bayinya. Matanya masih sembab karena kurang tidur dan terlalu banyak menangis. Namun hatinya sedikit lega karena setiap kali menatap wajah putranya, ia merasa punya alasan untuk tetap kuat. Tapi hari itu, dunia Nadia akan benar-benar runtuh. Ketika ia hendak menyerahkan bayinya kembali kepada perawat, matanya tak sengaja menoleh ke arah lorong. Ia melihat sosok yang amat dikenalnya. Arman. Nadia membeku. Ia sempat berpikir matanya salah lihat, namun semakin lama semakin jelas. Itu memang Arman. Tubuh tegapnya, cara jalannya, bahkan suara rendahnya saat berbicara dengan seseorang. Dan lebih mengejutkan lagi, di samping Arman ada seorang perempuan muda yang baru saja melahirkan, duduk di kursi roda dengan wajah lelah tapi bahagia. Perempuan itu adalah Maya. Nadia hampir menjatuhkan bayinya karena shock. Ia cepat-cepat menyerahkan sang bayi ke perawat, lalu berpegangan pada ranjangnya. Nafasnya sesak, dada berdebar begitu kencang. Ya Allah, apa yang kulihat ini? Arman terlihat menunduk penuh kasih, membetulkan selimut yang menutupi tubuh Maya. Ia bahkan tersenyum sambil berkata, "Kamu hebat sekali. Anak kita sehat. Aku bangga sama kamu." Kata-kata itu menusuk Nadia seperti pisau tajam yang disayatkan perlahan ke jantungnya. Ia baru saja melahirkan, sendirian, tanpa ditemani suami. Dan kini ia melihat suami yang sama memberikan perhatian penuh pada wanita lain, di rumah sakit yang sama. Air mata Nadia jatuh deras tanpa bisa ditahan. Ia mencoba menenangkan diri, namun tubuhnya gemetar. Suara dari lorong semakin jelas terdengar. "Terima kasih sudah nemenin aku, Mas." Suara Maya lirih namun penuh cinta. Arman meraih tangan Maya, mengecupnya lembut. "Aku janji, aku akan selalu ada buat kamu dan anak kita." Nadia hampir pingsan mendengar itu. Dunia seakan runtuh di sekitarnya. Semua alasan Arman tentang sibuk rapat kini terbongkar jelas. Ia tidak sibuk kerja, melainkan sibuk menemani selingkuhannya melahirkan. Beberapa menit kemudian, ketika Arman membantu mendorong kursi roda Maya melewati kamar Nadia, tatapan mereka bertemu. Arman terhenti.
Wajahnya pucat, matanya melebar. Nat, gumamnya tak percaya. Nadia menatapnya dengan air mata bercucuran. Mas, suaranya lirih tapi penuh luka. Maya ikut menoleh, terlihat terkejut. Namun bukannya merasa bersalah, ia justru mengangkat dagu, seolah bangga karena ditemani Arman. Kamu, suara Nadia tercekat, dadanya sesak. Kamu di sini, tapi bukan untuk aku, bukan untuk anakmu yang sah. Arman membuka mulut, mencoba bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Bibirnya bergetar, wajahnya panik. Sementara itu, Bu Ratna yang baru kembali dari kantin melihat kejadian itu. Wajahnya langsung merah padam. Ia melangkah cepat, berdiri di samping putrinya, menatap Arman dengan tatapan tajam penuh amarah. Jadi ini alasanmu, Arman? Suara Bu Ratna meninggi. Kamu tinggalkan anak dan istri sahmu yang sedang berjuang melahirkan, hanya untuk menemani perempuan lain. Lorong rumah sakit mendadak hening. Beberapa orang yang lewat berhenti, menoleh, memperhatikan drama yang tak biasa itu. Arman menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. Bu, saya bisa jelaskan. Jelaskan apa lagi? Bukti sudah di depan mata. Potong Bu Ratna dengan suara bergetar menahan marah. Nadia hanya menangis. Tubuhnya lemah tapi hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa seperti disayat dari dalam. Aku nggak percaya. Suaranya parau. Mas tega ninggalin aku sendirian, di ruang bersalin, sementara Mas temani dia. Arman melangkah mendekat, tapi Bu Ratna segera menghalangi. Jangan sentuh anakku, Arman. Kau sudah mengkhianatinya. Kau sudah membuatnya menanggung rasa sakit sendirian, sementara kau tersenyum dengan perempuan itu. Maya yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. Bu, jangan salahkan Mas Arman. Dia ada di sini karena aku juga butuh dia. Lagi pula, aku juga melahirkan anaknya. Kalimat itu membuat Nadia hampir tak bisa bernafas. Dadanya naik turun cepat. Matanya membelalak. Apa? Jadi, benar, anak itu, anakmu, men? Arman menutup wajahnya dengan tangan. Nat, maafkan aku. Aku hilaf. Aku nggak berniat nyakitin kamu. Tapi kamu sudah melakukannya, teriak Nadia, meski suaranya serak dan tubuhnya lemah. Kamu bohongin aku selama ini. Kamu hianati aku. Bahkan di saat aku melahirkan anakmu. Kamu temani dia, bukan aku. Air matanya jatuh deras. Bahunya berguncang. Bayi yang baru lahir di ruang sebelah menangis keras. Seakan merespons pertengkaran orang dewasa di luar sana. Situasi makin kacau. Perawat datang berusaha menenangkan. Namun Bu Ratna menatap tajam pada Arman. Keluar dari sini, Arman. Jangan ganggu anakku lagi. Kau sudah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Arman mencoba menjelaskan. Bu, saya masih suami Nadia. Saya masih punya tanggung jawab. Tanggung jawab? Potong Bu Ratna dengan suara lantang. Suami macam apa yang membiarkan istrinya melahirkan sendirian, lalu sibuk menemani selingkuhannya? Kau sudah kehilangan hakmu sebagai suami sejak kau memilih perempuan itu. Nadia menunduk, menangis tanpa suara. Hatinya lah yang paling hancur di antara semua orang di situ. Arman menatapnya penuh rasa bersalah, lalu berbalik menuntun kursi roda Maya pergi. Namun sebelum benar-benar berlalu, Maya sempat menoleh dan berkata dengan nada menyakitkan. Bu Nadia, jangan salahkan Mas Arman sepenuhnya. Kalau dia bahagia bersamaku, mungkin itu artinya dia tak cukup bahagia denganmu. Tamparan tanpa tangan itu lebih menyakitkan daripada luka persalinan Nadia. Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, kenapa aku harus melihat ini? Bu Ratna segera memeluk putrinya erat. SSST, jangan nangis lagi, nak. Kau masih punya mama. Kau masih punya anakmu. Biarkan lelaki tak tahu diri itu pergi dengan sendirinya. Namun luka itu terlalu dalam. Citra suami yang selama ini ia percaya runtuh dalam sekejap. Malam kesepian yang ia tangisi kemarin,
Kini terbukti bukan sekadar kecurigaan, melainkan pengkhianatan nyata yang tak terbantahkan. Dan di rumah sakit itu, tempat yang seharusnya penuh kebahagiaan menyambut kehidupan baru, Nadia justru menerima kabar paling menghancurkan dalam hidupnya. Malam itu, kamar rumah sakit terasa dingin. Lampu redup. Suara monitor detak jantung bayi dari ruangan sebelah terdengar samar. Nadia berbaring di ranjangnya dengan mata terbuka lebar. Meski tubuhnya lelah dan matanya perih, ia tak bisa tidur. Bayangan kejadian sore tadi terus terulang di kepalanya. Tatapan Arman, senyumnya pada Maya, ucapan Maya yang menusuk hati. Kalau dia bahagia bersamaku, mungkin itu artinya dia tak cukup bahagia denganmu. Kalimat itu terus terngiang, membuat dada Nadia terasa sesak. Bu Ratna duduk di kursi samping ranjang, setia berjaga. Sesekali beliau mengelus tangan putrinya, berusaha menenangkan. Namun Nadia hanya terdiam. Air mata mengalir tanpa henti. Kenapa harus aku? Ma? Kenapa harus aku yang ngalamin ini? Aku sudah jaga pernikahan ini dengan sepenuh hati. Aku percaya sama dia. Tapi ternyata, semua cuma topeng. Bu Ratna ikut meneteskan air mata. Sabar, Nak. Hidup memang penuh ujian. Tapi ingat, kamu nggak sendirian. Ada Mama. Ada anakmu. Itu kekuatanmu sekarang. Nadia menggigit bibirnya. Ia tahu ibunya benar. Tapi hatinya masih menolak kenyataan. Ia ingin bukti lebih jelas. Ingin tahu sejak kapan Arman mengkhianatinya. Keesokan harinya, begitu Bu Ratna tertidur di kursi, Nadia mengambil ponselnya. Tangannya gemetar. Tapi tekadnya kuat. Ia membuka media sosial Arman. Lalu mencoba mencari nama Maya. Hatinya semakin tercekat saat menemukan akun dengan foto yang sama dengan perempuan yang ia lihat di kursi roda kemarin. Maya terlihat sering mengunggah foto-foto mewah, liburan ke Bali, makan di restoran mahal, memakai tas bermerek. Lebih menyakitkan lagi, ada beberapa unggahan samar dengan caption romantis. Seperti foto tangan pria menggenggam tangannya, hanya sebagian terlihat. Namun Nadia tahu itu tangan Arman. Ia mengenali cincin pernikahan yang melingkar di jari pria itu. Ya Allah! Nadia menutup mulutnya agar tidak berteriak. Air matanya mengalir deras. Ia terus menggulir layar, dan semakin jelas, hubungan Arman dengan Maya bukan baru sebulan 2 bulan. Dari unggahan Maya, sudah lebih dari setahun mereka bersama. Itu artinya, bahkan saat Nadia hamil, Arman masih bersama perempuan itu. Seketika, semua potongan teka-teki terjawab. Alasan Arman sering pulang larut, alasan ponselnya penuh rahasia, alasan ia sering beralasan lembur atau rapat. Semua itu bukan karena pekerjaan, tapi karena Maya. Siang itu, ketika Arman akhirnya memberanikan diri masuk ke kamar Nadia, suasana menjadi tegang. Nat, panggilnya pelan, berdiri di ambang pintu. Wajahnya letih, tapi matanya penuh penyesalan. Nadia menoleh dengan tatapan tajam. Akhirnya kamu datang juga. Setelah puas temani dia. Arman menunduk, tak mampu menatap istrinya. Aku salah, Nat. Aku hilaf. Aku nggak pernah berniat nyakitin kamu. Semua ini terjadi begitu saja. Begitu saja. Nadia menatapnya tajam. Suara bergetar tapi penuh amarah. Kamu sebut selingkuh bertahun-tahun, begitu saja? Kamu bohongin aku setiap hari, men. Bahkan di hari aku melahirkan anakmu, kamu masih tega pilih dia. Arman melangkah mendekat. Aku tetap sayang sama kamu, Nat. Aku juga sayang sama anak kita. Tapi, aku juga sayang sama Maya. Kalimat itu membuat hati Nadia hancur berkeping-keping. Ia tak percaya telinganya mendengar pengakuan itu. Jadi kamu mau hidup dengan 2 hati? Dengan 2 keluarga? Nadia menjerit. Air matanya jatuh deras. Aku bukan perempuan yang bisa kamu bagi cintanya. Men, aku istri sahmu. Aku yang kau nikahi di depan Tuhan dan keluarga. Tapi kamu malah jadikan aku hanya pilihan kedua. Arman terdiam. Wajahnya semakin pucat. Bu Ratna yang sejak tadi duduk, bangkit berdiri. Cukup. Arman.
Kau sudah mempermalukan dirimu sendiri. Tidak ada lagi alasan yang bisa membenarkan perbuatanmu. Arman mencoba mendekat keranjang, tapi Nadia mengangkat tangannya, menolak. Jangan dekat-dekat aku. Jangan sentuh aku. Dan jangan pernah coba sentuh anakku. Arman tercekat. Nat, dia juga anakku. Tidak. Potong Nadia dengan suara lantang. Kamu sudah kehilangan hakmu sebagai ayah sejak kamu pilih untuk tidak ada di sisiku di saat aku paling butuh. Aku akan besarkan anakku sendiri, tanpa kamu. Arman tak mampu berkata apa-apa lagi. Air matanya mulai jatuh. Namun Nadia tak tergoyahkan. Hatinya sudah retak terlalu dalam. Malam harinya, Nadia kembali memikirkan semua yang terjadi. Ia ingat saat-saat ia menunggu Arman di meja makan. Saat ia bicara sendiri dengan janinnya karena suaminya tak pernah ada. Semua itu kini terasa jelas. Arman tak pernah benar-benar setia. Kenapa aku terlalu buta? Ma. Nadia terisak di pelukan Bu Ratna. Kenapa aku nggak sadar dari awal? Bu Ratna mengelus rambut putrinya lembut. Karena kamu terlalu tulus mencintai. Nak, tapi ingat, cinta itu harus saling menjaga. Kalau hanya kamu yang berjuang, itu bukan cinta lagi, itu pengkhianatan. Nadia mengangguk pelan, menatap bayinya yang tidur tenang di ranjang kecil. Senyum tipis muncul di wajahnya, meski air matanya masih menetes. Mulai sekarang, aku hidup hanya untuk dia, Ma. Bukan untuk siapapun lagi. Arman boleh punya dunia barunya dengan Maya. Tapi aku akan jadi dunia untuk anakku. Di ruangan lain, Arman duduk termenung. Maya sudah tertidur setelah menyusui bayinya. Arman menatap bayi itu lama, lalu memejamkan mata. Hatinya diliputi rasa bersalah. Ia ingin memiliki semuanya. Nadia yang tulus dan rumah mewahnya, serta Maya yang memberinya gairah dan kebaruan. Tapi kenyataan memaksanya memilih. Dan entah kenapa, semua yang dulu ia miliki kini perlahan menjauh. Kebenaran sudah terungkap. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Nadia kini tahu seluruh pengkhianatan suaminya. Tahu betapa cintanya telah dibalas dengan luka. Dan dalam hatinya, lahir sebuah tekad baru. Ia tidak akan pernah membiarkan pengkhianat itu menyentuh hidupnya lagi. Hari-hari setelah melahirkan seharusnya menjadi masa pemulihan yang penuh kebahagiaan. Saat seorang ibu belajar menimang bayinya dan merasakan cinta baru yang tumbuh tanpa batas. Namun bagi Nadia, masa nifas justru terasa seperti mimpi buruk yang tak ada habisnya. Setiap kali ia memandang wajah mungil anaknya, hatinya dipenuhi kasih sayang. Namun bersamaan dengan itu, rasa perih karena pengkhianatan Arman kembali menyergap. Senyum anaknya menjadi cahaya, tapi bayangan suaminya bersama Maya adalah luka yang terus menganga. Suatu sore, ketika Nadia sedang menyusui, pintu kamarnya diketuk. Bu Ratna yang baru saja pulang membeli kebutuhan bayi menyibakkan tirai pintu dan berbisik. Itu Arman di luar. Nak, dia mau ketemu. Tubuh Nadia menegang. Nafasnya tercekat. Nama itu kini menjadi racun di telinganya. Aku nggak mau ketemu dia, Ma. Jawab Nadia tegas. Bu Ratna menatap putrinya iba. Mama juga benci perbuatannya. Tapi mungkin kamu perlu dengar apa yang mau dia bilang. Kalau kamu kuat, biar Mama masukin dia sebentar. Kalau tidak, Mama usir dia sekarang juga. Nadia terdiam. Ia menatap bayi yang tenang di pelukannya, lalu menghela napas panjang. Biar masuk. Ma. Aku ingin dengar langsung dari mulutnya. Tapi jangan lama. Tak lama kemudian, Arman masuk. Penampilannya kusut. Wajahnya penuh lelah. Seakan dalam beberapa hari terakhir ia tidak tidur dengan baik. Namun bagi Nadia, semua itu tidak bisa menutupi fakta bahwa pria ini telah menghancurkan hidupnya. Assalamualaikum. Suara Arman lirih. Waalaikumsalam. Jawab Nadia singkat tanpa menoleh. Ia fokus menepuk-nepuk pelan punggung bayinya setelah menyusui. Arman menelan ludah, mencoba mendekat. Nat, gimana kondisi kamu dan bayi? Nadia mendongak menatapnya. Matanya merah, penuh amarah yang ditahan. Kondisi kami baik-baik saja.
Tanpa kamu pun kami bisa hidup. Arman terdiam. Luka di dadanya makin dalam mendengar kalimat itu. Tapi ia tahu dirinya pantas. Aku mau minta maaf, Nat. Aku hilaf. Aku nggak bisa jelasin kenapa semua ini terjadi. Aku berhenti. Suara Nadia tajam, membuat Arman tercekat. Jangan sebut kata hilaf untuk sesuatu yang kamu lakukan bertahun-tahun. Hilaf itu kalau kamu hanya sekali tersandung. Tapi kamu sengaja, kamu merencanakan, kamu memilih untuk berkhianat setiap hari. Air mata Nadia mengalir deras. Ia menoleh ke arah bayinya yang mulai meringis, mencoba menenangkan si kecil, lalu kembali menatap Arman dengan mata penuh luka. Aku sendirian mengandung anakmu, Men. Aku menahan sakit, muntah-muntah, tubuhku lemah, tapi aku bertahan. Aku pikir semua akan terbayar saat kamu ada di sampingku di ruang bersalin. Tapi kenyataannya, kamu ada di lantai lain, menggenggam tangan perempuan lain, menyemangati dia melahirkan anakmu juga. Apa aku masih punya artinya di hidupmu? Arman tertunduk, tangannya mengepal, tubuhnya gemetar. Aku salah, Nat. Aku salah besar. Tapi aku nggak pernah berhenti sayang sama kamu. Nadia tertawa getir. Sayang? Itu bukan cinta, Men. Itu kerakusan. Kamu mau aku, mau rumah mewah ini, mau dia, mau anak dari dia. Kamu mau semuanya, tapi kamu lupa. Aku bukan barang yang bisa kamu bagi sesuka hati. Tangisan Nadia pecah. Kali ini bukan karena lemah, tapi karena amarah yang tak lagi bisa dibendung. Bu Ratna masuk dan berdiri di belakang Arman dengan wajah dingin. Kau sudah dengar, Arman? Nadia tidak membutuhkanmu lagi. Pergilah sebelum amarahku ikut meledak. Aku tidak akan biarkan putriku terus menderita karena ulahmu. Arman menoleh. Suaranya lirih. Tapi Bu, saya masih ingin bertanggung jawab. Saya masih ayah dari anak ini. Nadia segera memotong dengan suara lantang. Tidak. Anak ini hanya butuh satu orang tua yang setia. Dan itu aku, bukan kamu. Aku tidak akan pernah biarkan kamu menyentuhnya. Jangan pernah. Arman terdiam. Wajahnya pucat pasi. Beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit, luka Nadia tak kunjung mereda. Malam-malamnya sering diisi tangisan. Ia menimang anaknya sambil berbisik. Kamu cukup punya mama, Nak. Mama akan kasih semua cinta yang kamu butuhkan. Kita nggak butuh dia. Namun, meski sudah berusaha tegar, Nadia tetap merasa dipermainkan. Setiap kali telepon dari Arman masuk, ia mengabaikannya. Setiap pesan panjang yang berisi permintaan maaf ia baca sekilas lalu dihapus. Bu Ratna bahkan sampai berkata, kalau perlu, ganti nomor sekalian, Nat. Hidupmu terlalu berharga untuk terus dihantui pengkhianat. Suatu hari, Arman nekat datang ke rumah mewah mereka. Kali ini ia tidak hanya membawa kata-kata, tapi juga tangisan. Nat, tolong jangan usir aku. Aku janji akan putus sama Maya. Aku janji akan perbaiki semuanya. Demi anak kita. Arman berlutut di ruang tamu, suaranya pecah. Nadia yang menggendong bayinya menatap dengan dingin. Sudah terlambat, Men. Luka ini terlalu dalam. Bahkan kalaupun kamu tinggalkan dia sekarang, apa kamu pikir aku bisa percaya lagi padamu? Apa kamu pikir aku bisa melupakan malam kelahiranku yang kau hianati? Arman terisak, mencoba meraih tangan Nadia. Tapi Nadia mundur, melindungi bayinya di pelukan. Jangan sentuh aku. Dan jangan coba sentuh anakku. Tangisan bayi yang ikut pecah seolah mempertegas ucapan itu. Bu Ratna datang, berdiri di samping Nadia. Pergi, Arman. Sebelum aku benar-benar melaporkan perselingkuhanmu itu ke keluarga besar dan ke kantor tempatmu bekerja. Kau sudah habis di mata kami. Arman akhirnya bangkit dengan langkah gontai. Matanya menatap anaknya untuk terakhir kali sebelum ia dipaksa keluar oleh satpam rumah. Namun Nadia tidak menoleh sedikit pun. Baginya, pria itu sudah mati dalam hidupnya. Malam itu, setelah semua tenang, Nadia duduk di balkon rumah mewahnya.
Angin berhembus lembut. Bayinya tertidur di boks kecil di samping kursi. Nadia menatap bintang, lalu berkata pelan. Aku mungkin hancur sekarang. Tapi aku janji, Nak, Mama akan bangkit. Kita akan hidup bahagia tanpa dia. Aku akan buktikan, perempuan yang dikhianati bisa berdiri lebih kuat daripada sebelumnya. Air matanya mengalir. Tapi kali ini ada api yang menyala di dalam matanya. Luka itu masih berdarah. Amarah itu masih membara. Namun dari semua itu lahir sebuah kekuatan baru. Kekuatan seorang ibu yang tak akan lagi membiarkan dirinya diinjak-injak. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar kamar Nadia, menyoroti wajah mungil bayi yang sedang tidur pulas di boksnya. Suara burung dari taman belakang terdengar samar. Semua tampak tenang, tapi hati Nadia masih penuh gelombang. Ia duduk di kursi goyang sambil menatap bayinya. Sesekali ia tersenyum, lalu air matanya jatuh tanpa sadar. Luka akibat pengkhianatan Arman masih terasa, namun bersamaan dengan itu lahir sebuah tekad baru. Aku harus bangkit. Nak, Mama nggak boleh terus nangis. Mama harus kuat buat kamu. Bisiknya sambil mengelus pipi bayi yang lembut. Beberapa hari pertama setelah keluar dari rumah sakit, Nadia memang lebih banyak berdiam diri. Ia hanya fokus merawat bayi, dibantu oleh Bu Ratna dan Mbak Siti. Namun, semakin ia menatap wajah anaknya, semakin kuat keinginannya untuk berubah. Selama ini, ia terlalu bergantung pada Arman. Semua kebutuhan rumah tangga, semua urusan, bahkan rasa percaya dirinya, seolah berada di tangan suaminya itu. Tapi sekarang, setelah dikhianati sedemikian rupa, Nadia sadar, ia harus mandiri. Di meja makan suatu pagi, Bu Ratna memperhatikannya yang hanya diam sambil menyuap sarapan. Nat, Mama lihat kamu makin sering melamun. Kamu masih kepikiran Arman, ya? Nadia menatap ibunya, lalu menggeleng pelan. Aku nggak mau mikirin dia lagi. Aku cuma mikir, gimana caranya aku bisa hidup tanpa dia. Aku nggak mau terus bergantung sama orang yang sudah bikin aku hancur. Bu Ratna tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Itu keputusan yang tepat. Nak, kamu punya semua yang kamu butuhkan. Kamu punya rumah ini, ada Mama, ada anakmu. Kalau kamu mau bangkit, Mama akan selalu dukung. Kalimat itu menambah keyakinan Nadia. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai mencoba mengatur hidupnya kembali. Ia membuat daftar kecil di buku catatan. Fokus merawat bayi. Jaga kesehatan diri sendiri. Kembangkan usaha yang bisa dijalankan dari rumah. Jangan biarkan Arman masuk lagi ke dalam hidup. Ia tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi setiap kali ia menatap bayinya, ada semangat yang mengalir. Suatu sore, ia membuka kembali laptop yang sudah lama tidak disentuh. Dulu, sebelum menikah, Nadia pernah bekerja di bidang desain interior. Ia berbakat menggambar, membuat konsep ruangan, dan sering mendapatkan pujian dari klien. Namun sejak menikah dengan Arman, ia berhenti bekerja karena diminta fokus mengurus rumah. Kenapa aku harus berhenti melakukan sesuatu yang aku suka? Kenapa aku biarkan diriku terkekang? Gumamnya lirih sambil membuka file-file lama. Melihat kembali hasil desainnya, Nadia merasa api lama dalam dirinya menyala lagi. Ia ingin bekerja, ingin mandiri, ingin membuktikan bahwa dirinya mampu. Di sisi lain, Arman beberapa kali masih mencoba menghubungi. Telepon, pesan, bahkan datang ke rumah dengan membawa hadiah untuk bayi mereka. Namun Nadia selalu menolak. Bilang ke dia, aku nggak butuh apapun darinya. Tegas Nadia pada Mbak Siti setiap kali Arman datang. Suatu malam, Arman nekat menunggu di depan pagar. Saat Nadia keluar untuk membuang sampah, ia mendekat. Nat, tolong kasih aku kesempatan. Aku benar-benar nyesel. Aku mau memperbaiki semuanya, ucap Arman dengan suara memohon. Nadia menatapnya dingin. Kesempatan itu sudah habis sejak malam aku melahirkan. Kamu pilih ada di samping perempuan lain, bukan aku. Jangan pernah berharap aku terima kamu kembali. Arman terdiam. Kata-kata itu menusuk. Tapi ia tahu Nadia sudah bukan perempuan yang sama lagi.
Waktu berjalan. Luka memang belum sembuh, tapi perlahan Nadia mulai menemukan pijakannya. Ia mulai menerima beberapa proyek desain kecil secara online. Teman lama yang tahu kemampuannya memberikan rekomendasi. Dan dari situ perlahan pekerjaannya bertambah. Malam-malam panjang yang biasanya diisi dengan tangisan kini ia habiskan dengan menggambar konsep sambil menemani bayinya tidur. Meski lelah, ada rasa puas yang ia rasakan. Bu Ratna sering berkata, "Mama bangga sama kamu, Nat. Kamu bukan cuma ibu yang baik, tapi juga perempuan yang kuat." Kalimat itu membuat Nadia semakin yakin. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, tapi sebagai pejuang. Namun, tekad untuk bangkit tidak hanya tentang memperbaiki hidupnya. Di dalam hatinya, ada bara yang terus membara, amarah pada Arman dan Maya. Kenapa mereka bisa hidup tenang setelah menghancurkan aku? Kenapa aku yang harus menanggung semua sakitnya? Nadia sering bergumam sendiri di depan cermin. Dalam setiap coretan di bukunya, selain daftar tugas, ia mulai menuliskan rencana. Rencana untuk membuat Arman menyesal. Rencana untuk menunjukkan bahwa ia bisa lebih bahagia tanpa pria itu. Aku akan bangkit. Aku akan lebih sukses. Aku akan tunjukkan ke dia, ke mereka, bahwa aku bisa berdiri sendiri. Dan suatu hari, dia akan melihat apa yang dia buang. Pagi itu, Nadia berdiri di balkon rumah mewahnya. Bayinya ada di pelukan, tertawa kecil melihat burung-burung terbang. Kamu lihat, Nak, dunia ini luas. Mama nggak akan biarin kita terkurung dalam luka. Mama janji kita akan bahagia, dan orang yang menyakiti Mama akan menyesali perbuatannya. Tatapan Nadia tajam, penuh api tekad. Dari luka, ia menemukan kekuatan. Dari pengkhianatan, ia menemukan arah baru. Ia bukan lagi perempuan yang hanya menangis di sudut ranjang. Ia kini seorang ibu, seorang perempuan yang siap bangkit, dan siap menghadapi dunia, termasuk menghadapi Arman dan Maya dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Pagi itu, suasana rumah Nadia terasa berbeda. Dulu rumah besar itu sering terasa kosong, hanya diisi dengan kebisuan, atau sesekali suara televisi yang dipasang sekadar pengalih rasa sepi. Namun kini, suara tangis bayi kecil, tawa renyah Bu Ratna, dan riuh Mbak Siti yang sibuk di dapur mengisi setiap sudut ruangan. Rumah yang dulu terasa dingin kini penuh kehidupan. Nadia berdiri di depan cermin besar kamarnya. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya terlihat lebih segar meski kantung mata masih jelas karena sering begadang. Ia mengenakan kemeja putih rapi dan celana panjang hitam. Tidak lagi daster kusut seperti beberapa minggu lalu. Hari baru, hidup baru, bisiknya pada diri sendiri. Ia memeluk bayinya sebentar sebelum menitipkannya pada Bu Ratna. "Ma, jagain sebentar ya. Aku ada meeting online sama klien." Bu Ratna tersenyum bangga. "Pergi, Nak. Mama jagain cucu ini dengan senang hati. Lihatlah, dia senyum terus kalau sama Mama." Nadia tersenyum. Ada rasa hangat di dadanya. Bayinya memberi energi luar biasa. Dan ibunya menjadi tiang penopang di saat ia hampir runtuh. Di ruang kerja kecil yang ia tata kembali, Nadia membuka laptop. Kamera menyala, dan wajah seorang klien dari luar kota muncul di layar. "Selamat pagi, Bu Nadia. Terima kasih sudah menyempatkan waktu." Sapa klien itu. Nadia menampilkan senyum percaya diri. "Selamat pagi. Senang bisa bekerja sama dengan Anda. Saya sudah menyiapkan konsep desain untuk ruang tamu sesuai permintaan. Izinkan saya menjelaskan." Dengan tenang, ia mempresentasikan desain interior yang sudah digarap beberapa hari terakhir. Warna, tata letak, pemilihan furnitur, semuanya dijelaskan detail. Klien tampak puas dan berkali-kali mengangguk. "Luar biasa, Bu Nadia. Desain Anda modern tapi tetap hangat. Persis yang kami butuhkan. Kami setuju untuk lanjut ke tahap berikutnya." Begitu pertemuan selesai, Nadia menutup laptop sambil menahan air mata haru. "Ya Allah, akhirnya aku kembali melakukan sesuatu yang aku cintai." Ia menengadah, mengingat masa-masa lalu ketika ia hanya menjadi bayangan di rumah, hidup dalam aturan Arman.
Kini, ia merasa dirinya kembali utuh. Perubahan itu bukan hanya terlihat dari luar. Dalam dirinya, Nadia merasa lebih kuat. Setiap kali Arman mencoba menghubungi, ia tak lagi gemetar atau menangis. Ia hanya menatap layar sebentar lalu menolak panggilan itu. Suatu malam, Arman kembali berdiri di depan pagar rumah. "Nat, izinkan aku ketemu anakku, sekali saja," pintanya. Nadia menatapnya dari balik pintu dengan wajah tenang. "Kamu sudah kehilangan hak itu sejak memilih menemani perempuan lain di saat aku melahirkan. Jangan pernah berharap bisa menyentuh anakku." Arman terdiam. Dulu, kata-kata Nadia selalu lembut, penuh cinta. Kini, ucapannya seperti pisau yang tajam dan dingin. Ia sadar, Nadia bukan lagi perempuan yang sama. Nadia mulai rutin mengatur jadwalnya. Pagi untuk merawat bayi, siang untuk bekerja, malam untuk menenangkan diri dengan membaca atau menulis jurnal. Ia bahkan membeli beberapa buku motivasi dan pengembangan diri. "Kalau aku nggak kuat, anakku juga akan rapuh. Aku harus jadi teladan," gumamnya setiap kali rasa lelah melanda. Perlahan, ia juga memperbaiki penampilan. Tidak lagi cuek seperti dulu. Ia mulai berolahraga ringan di halaman belakang, makan makanan sehat, dan merawat diri. Cermin kini tidak lagi memantulkan wajah perempuan putus asa, tapi sosok ibu muda yang penuh semangat dan percaya diri. Suatu hari, sahabat lamanya, Rina, datang menjenguk. Rina hampir terkejut melihat perubahan Nadia. "Masya Allah, Nat, kamu kelihatan beda banget. Lebih segar, lebih kuat. Padahal aku dengar kabar tentang Arman. Aku kira kamu bakal jatuh banget," ucap Rina sambil memeluk sahabatnya. Nadia tersenyum tenang. "Aku memang sempat jatuh, Rin. Tapi aku sadar, kalau aku terus terpuruk, siapa yang akan jaga anakku? Siapa yang akan jaga diriku sendiri? Aku nggak bisa terus jadi korban." Rina mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Aku bangga sama kamu. Kamu inspirasi buat banyak perempuan yang sering gak sadar kalau mereka layak dapat lebih baik." Ucapan itu semakin menguatkan Nadia. Ia tidak hanya ingin bangkit untuk dirinya sendiri, tapi juga ingin membuktikan kepada dunia bahwa perempuan yang dikhianati bisa berdiri lebih tinggi daripada sebelumnya. Di sisi lain, kabar tentang kesuksesan kecil Nadia mulai terdengar di lingkaran keluarga besar. Beberapa kerabat yang dulu meremehkannya kini mulai kagum. "Nadia makin cantik ya sekarang. Usahanya juga jalan. Padahal dulu kita kira dia nggak bisa apa-apa tanpa Arman." Komentar itu sampai juga ke telinga Arman. Ia merasa gusar. Dalam pikirannya, Nadia seharusnya merana tanpa dirinya, bukan malah bersinar. Maya, yang kini sibuk mengurus bayinya sendiri, mulai merasa Arman tidak sepenuhnya fokus. "Kenapa sih kamu sering kepikiran? Jangan bilang kamu masih mikirin istrimu itu," sindir Maya suatu malam. Arman hanya terdiam, tapi dalam hatinya ia tahu, kehilangan Nadia adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sementara itu, Nadia semakin yakin dengan langkah yang ia ambil. Ia mulai merencanakan hal yang lebih besar. Tidak hanya bangkit secara pribadi, tapi juga memperlihatkan kepada Arman dan Maya bahwa ia bisa berdiri megah tanpa mereka. Di buku catatannya, ia menuliskan sebuah kalimat dengan huruf tebal. "Aku akan bangkit. Aku akan lebih bahagia daripada sebelumnya." Dan mereka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia menatap kalimat itu lama, lalu menutup bukunya sambil tersenyum kecil. "Mereka sudah melukai aku, tapi aku tidak akan jatuh lagi. Luka ini akan jadi sumber kekuatanku." Bayinya yang mulai menggeliat di boks membuat Nadia mendekat, menggendongnya dengan penuh cinta. "Lihat, Nak, Mama sedang berubah. Demi kamu, demi kita. Kita akan jadi lebih kuat. Dan suatu hari nanti, orang yang meninggalkan kita akan menyesal seumur hidupnya." Tatapannya tajam, penuh tekad. Hidupnya memang porak-poranda karena pengkhianatan, tapi dari reruntuhan itu, ia sedang membangun sesuatu yang lebih besar, dirinya yang baru. Hari itu, Nadia berdiri di depan sebuah gedung megah tempat pameran desain interior diadakan.
Gaun sederhana berwarna krem yang ia kenakan membuatnya terlihat anggun, ditambah senyum percaya diri yang memancar dari wajahnya. Di tangannya, ia membawa katalog hasil karyanya yang akan dipamerkan. Ini adalah kali pertama ia ikut pameran besar sejak memutuskan kembali bekerja. Rasa gugup memang ada, tapi jauh lebih besar rasa bangga yang tumbuh di hatinya. Bismillah, aku pasti bisa, bisiknya pelan sebelum melangkah masuk. Di dalam, banyak pengunjung berdatangan, mulai dari keluarga, pasangan muda, sampai pebisnis. Stand Nadia, meski tidak seluas yang lain, menarik perhatian karena desainnya yang hangat dan elegan. Banyak orang mampir, menanyakan konsep, hingga meminta kartu nama. Bu Nadia, desainnya unik sekali. Saya suka bagaimana ibu bisa menggabungkan modern minimalis tapi tetap terasa homey. Saya akan hubungi Anda untuk proyek rumah kami, ujar seorang pengunjung. Nadia tersenyum ramah. Terima kasih banyak. Saya siap membantu kapan saja. Setiap kali mendapat pujian, ada kebahagiaan tersendiri yang menyalakan semangat dalam dirinya. Ia merasa benar-benar hidup kembali, bukan sekadar bertahan. Sementara itu, di sisi lain kota, Arman duduk di ruang tamu rumah kontrakan kecil yang ia tinggali bersama Maya. Bayi mereka menangis keras, sementara Maya sibuk mengomel. Arman, gendong anak ini. Aku capek. Tahu nggak? Semalaman aku begadang. Sekarang kamu enak-enakan duduk main HP. Apa kamu pikir aku ini pembantu? Arman mendengus kesal, tapi ia tetap menggendong bayinya. Aku juga capek kerja. Mei. Jangan marah-marah terus. Maya menatapnya tajam. Kerja apa? Gajimu pas-pasan. Beda jauh sama waktu kamu masih sama Nadia. Kalau kamu nggak cerai sama dia, mungkin sekarang hidup kita enak. Ucapan itu membuat wajah Arman menegang. Ia terdiam, hatinya panas. Ia tahu Maya benar. Bersama Nadia, ia hidup di rumah mewah, makan makanan enak, semua kebutuhan tercukupi. Tapi kini, ia harus menanggung beban berat. Beberapa hari kemudian, Arman mendapat kabar dari seorang temannya. Kamu tahu nggak? Istrimu yang dulu, Nadia, sekarang lagi naik daun. Dia ikut pameran desain interior. Banyak yang muji. Hebat banget tuh orang. Kamu nyesel nggak, men? Arman hanya bisa terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Malamnya, ia mencari nama Nadia di media sosial. Benar saja, fotonya bersama para klien beredar. Senyumnya terlihat bahagia. Matanya berbinar penuh percaya diri. Dia benar-benar bersinar sekarang. Gumam Arman dengan suara bergetar. Maya yang melihatnya langsung cemberut. Kamu ngapain lihat perempuan itu lagi? Jangan bilang kamu masih kepikiran. Kalau iya, kamu keluar saja dari rumah ini. Arman hanya diam. Dalam hatinya, ia sadar. Maya semakin keras, semakin menuntut, dan semakin jauh dari bayangan pasangan ideal. Sementara Nadia, ia makin tak terjangkau. Di rumahnya, Nadia menutup laptop setelah selesai menghitung beberapa pembayaran dari klien barunya. Ia tersenyum lega. Pekerjaan mulai stabil. Bahkan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Bu Ratna masuk sambil membawa teh hangat. Nak, Mama bangga sama kamu. Kamu bisa berdiri lagi setelah semua luka itu. Arman pasti menyesal sekarang. Nadia menatap ibunya sambil tersenyum. Aku nggak peduli lagi, Ma, dengan penyesalannya. Yang penting sekarang aku bisa membangun masa depan yang baik untuk aku dan anakku. Namun, jauh di dalam hati, ada rasa puas yang tidak bisa ia pungkiri. Melihat Arman dan Maya hidup susah, sementara ia semakin bahagia, adalah bentuk keadilan yang tak pernah ia duga akan datang secepat ini. Suatu sore, ketika ia sedang duduk di teras rumah sambil menggendong bayinya, seorang mobil berhenti di depan pagar. Dari dalam turun Arman dengan wajah kusut. Nat, aku cuma mau bicara sebentar, pintanya lirih. Nadia menatapnya datar. Kamu nggak perlu datang ke sini lagi. Aku sudah bilang, kamu tidak punya hak apapun atas anak ini. Arman menunduk. Aku tahu aku salah.
Aku nyesel. Nat, hidupku sama Maya nggak seperti yang kubayangkan. Dia terus marah-marah, rumah berantakan, ekonomi susah. Aku kangen kamu, aku kangen rumah kita dulu. Nadia menghela napas panjang, lalu menatap Arman dengan tajam. Kamu kangen karena hidupmu susah sekarang. Bukan karena kamu benar-benar peduli sama aku atau anak ini. Kalau benar kamu peduli, kamu nggak akan meninggalkan aku di ruang bersalin sendirian, sementara kamu temani selingkuhanmu. Ingat itu, Arman. Kata-kata itu membuat Arman terdiam. Wajahnya penuh penyesalan. Tapi Nadia tidak lagi goyah. Pergi, Arman. Jangan pernah datang lagi, tegas Nadia sambil membalikkan badan. Kehidupan Arman semakin berat. Maya mulai sering membandingkan dirinya dengan Nadia. Lihat, Nadia makin sukses. Kamu, hidup kita susah begini. Aku nyesel pilih kamu. Pertengkaran demi pertengkaran pun pecah hampir setiap hari. Arman merasa tertekan. Maya pun frustrasi. Sementara itu, Nadia justru menikmati setiap langkah barunya. Ia mulai mendapat undangan untuk mengisi seminar kecil tentang desain interior. Bahkan beberapa perempuan muda menghubunginya untuk meminta motivasi. Kak Nadia, aku kagum banget sama kakak. Kakak bisa bangkit setelah dikhianati. Tolong ajari aku caranya kuat seperti kakak. Tulis salah satu pesan yang masuk ke media sosialnya. Nadia membaca pesan itu sambil tersenyum haru. Ia tak pernah menyangka, dari luka terdalam, ia bisa menginspirasi orang lain. Malam itu, Nadia duduk di ruang tamu bersama ibunya. Bayinya sudah tertidur pulas. Aku sadar satu hal. Hidup itu memang penuh ujian. Tapi setiap ujian pasti ada hikmahnya. Kalau bukan karena pengkhianatan Arman, mungkin aku nggak akan pernah menemukan kekuatan dalam diriku. Bu Ratna menggenggam tangan anaknya. Benar, Nak. Tuhan punya cara sendiri untuk membawamu ke jalan yang lebih baik. Nadia menatap ke arah bayinya yang terlelap. Aku janji, aku akan terus maju. Aku akan pastikan anakku tumbuh dalam cinta, bukan dalam pengkhianatan. Dan aku akan buktikan, perempuan yang ditinggalkan bisa berdiri lebih tinggi daripada siapapun yang mengkhianatinya. Suasana hening sejenak. Di luar, angin malam bertiup lembut, seolah menyetujui janji itu. Di tempat lain, Arman duduk sendirian di ruang tamunya yang sempit. Bayi Maya masih menangis. Sementara Maya mengomel di kamar. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Hatinya penuh penyesalan. Nadia, aku bodoh melepasmu, bisiknya lirih. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Nadia sudah melangkah jauh, dan ia hanya bisa menonton dari kejauhan, menanggung beban hidup bersama selingkuhannya yang kini lebih sering menjadi sumber masalah daripada kebahagiaan. Dan di titik itu, Arman baru benar-benar merasakan tekanan dari semua kesalahan yang pernah ia buat. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar Nadia. Bayinya sudah berumur hampir 1 tahun, tumbuh sehat dan ceria. Suara tawanya memenuhi rumah, membuat setiap hari terasa seperti anugerah baru. Nadia duduk di ruang tamu sambil menandatangani beberapa berkas. Usaha desain interiornya kini berkembang pesat. Bukan hanya menangani rumah pribadi, ia bahkan dipercaya menggarap proyek kafe dan kantor kecil di pusat kota. Namanya semakin dikenal. Bahkan beberapa media lokal pernah menulis kisah perjuangannya. Ketika selesai, ia menutup map dengan senyum puas. Alhamdulillah, semuanya lancar. Bu Ratna datang sambil menggendong cucunya. Nak, Mama bangga sekali sama kamu. Dulu Mama lihat kamu jatuh begitu dalam. Sekarang kamu berdiri tegak, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Nadia menatap ibunya dengan penuh rasa syukur. Semua ini juga berkat Mama. Kalau Mama nggak selalu ada di sampingku, mungkin aku nggak akan sekuat ini. Mereka saling berpelukan, sementara bayi kecil itu tertawa seolah mengerti kebahagiaan yang sedang mereka rasakan. Beberapa minggu kemudian, Nadia menghadiri acara penghargaan desain interior tingkat kota. Ruangan penuh dengan tamu undangan, para profesional, hingga pejabat daerah. Saat namanya dipanggil untuk menerima penghargaan,
desainer inspiratif tahun ini, Nadia melangkah ke panggung dengan anggun. Kilatan kamera memenuhi ruangan. Ia menerima piala itu dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung saya, ucapnya di podium. Penghargaan ini saya persembahkan untuk anak saya, yang menjadi alasan saya bangkit. Saya ingin membuktikan bahwa luka dan pengkhianatan bukan akhir dari segalanya. Justru, itu bisa jadi awal dari sesuatu yang indah. Tepuk tangan menggema. Nadia berdiri di panggung dengan kepala tegak. Dalam hatinya, ia merasa benar-benar menang, bukan hanya atas penghargaan, tapi atas seluruh ujian hidup yang pernah ia lewati. Kabar tentang keberhasilan Nadia sampai juga ke telinga Arman. Malam itu, ia duduk di ruang kontrakan kecilnya, menatap layar televisi yang menyiarkan acara penghargaan. Wajah Nadia terpampang jelas, anggun dengan senyum penuh kemenangan. Maya yang duduk di sampingnya mendengus kesal. Lihat, dia makin terkenal sekarang. Sementara kita, hidup susah begini. Semua ini salah kamu, Arman. Kalau saja kamu tetap sama dia, kita nggak akan sengsara begini. Arman menunduk. Dadanya terasa sesak. Kata-kata Maya seperti racun yang makin menyiksa. Dalam hati ia tahu, semua ini akibat pilihannya sendiri. Ia kehilangan rumah mewah, istri setia, dan masa depan cerah, hanya demi nafsu sesaat. Sekarang, yang tersisa hanya penyesalan dan hidup yang penuh tekanan. Beberapa hari kemudian, Arman memberanikan diri lagi untuk menemui Nadia. Ia berdiri di depan rumah mewah yang dulu pernah ia huni. Nadia keluar, mengenakan dres sederhana tapi elegan. Kenapa kamu kesini lagi, Arman? Suaranya datar, dingin. Arman menelan ludah. Suaranya bergetar. Nat, aku cuma mau bilang, aku benar-benar menyesal. Aku salah besar meninggalkanmu. Aku bodoh memilih Maya. Hidupku hancur sekarang. Aku kangen kamu. Aku kangen rumah ini. Nadia menatapnya tajam. Rumah ini bukan lagi rumahmu. Aku sudah bilang, kamu kehilangan hak apapun ketika memilih menemani selingkuhanmu di ruang bersalin. Jangan pernah berharap aku akan menerima kamu kembali. Arman mencoba mendekat, tapi Nadia menahan tangannya. Dan jangan pernah sentuh anakku. Anak ini tidak butuh ayah yang mengkhianati ibunya. Aku cukup untuknya. Air mata Arman jatuh. Tapi Nadia tetap berdiri tegar, tidak tergerak sedikit pun. Baginya, masa lalu sudah terkubur, dan ia tidak akan membuka pintu itu lagi. Pergi, Arman. Hiduplah dengan konsekuensi pilihanmu. Dengan langkah gontai, Arman meninggalkan rumah itu. Dari balik jendela, ia sempat melihat bayangan anak kecil yang digendong Bu Ratna. Hatinya lah yang hancur berkeping-keping. Sementara itu, kehidupan Nadia semakin membahagiakan. Ia dikelilingi cinta keluarga, keberhasilan karir, dan kebahagiaan membesarkan anaknya. Luka lama memang masih ada, tapi sudah tidak menyakitkan lagi. Justru, luka itu kini menjadi sumber kekuatan. Di suatu sore, ia duduk di taman belakang bersama anaknya. Bayinya yang mulai bisa berjalan kecil tertawa sambil berlari ke arahnya. Nadia menyambutnya dengan pelukan hangat. Sayang, kamu adalah alasan Mama kuat. Kamu hadiah terindah dari semua luka. Mama janji, kamu akan tumbuh dalam kasih sayang, tanpa perlu tahu pahitnya pengkhianatan. Ia mengangkat anaknya tinggi-tinggi. Tawa mereka berpadu dengan cahaya matahari sore yang indah. Di dalam hati, Nadia tahu hidupnya kini jauh lebih berharga daripada saat masih bersama Arman. Ia tidak lagi menjadi istri yang hanya menunggu dan berharap, tapi perempuan yang berdiri dengan kakinya sendiri, membangun kebahagiaannya dengan tangan sendiri. Dan yang terpenting, ia tahu, ia tidak akan pernah membiarkan siapapun lagi meremehkannya. Malam itu, sebelum tidur, ia menulis di jurnalnya, "Aku pernah dikhianati, tapi aku tidak hancur. Aku pernah ditinggalkan, tapi aku tidak hilang. Aku justru menemukan diriku yang sesungguhnya. Hidupku lebih indah sekarang, dan aku akan terus berjalan maju, tanpa menoleh ke belakang." Ia menutup buku itu dengan senyum bahagia,
lalu mencium anaknya yang sudah terlelap. Hidup baru benar-benar dimulai, dan Nadia siap menyambut masa depan yang lebih terang bersama orang-orang yang benar-benar mencintainya. Di luar sana, Arman hanya bisa menatap kehidupannya yang berantakan, sementara Maya pun semakin tidak puas. Rumah kecil mereka sering dipenuhi pertengkaran, jauh dari kebahagiaan yang mereka bayangkan dulu. Dan di titik itu, jelas terlihat, Nadia melangkah menuju masa depan yang cerah, sementara Arman dan Maya terjebak dalam bayangan pilihan salah mereka sendiri.